Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita patut mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang selalu dinyatakan di dalam kehidupan kita sampai hari ini. Dan kita sudah tiba di penghujung minggu ini. Karena itu mari kita bersama-sama berdoa, mendengarkan firman Tuhan agar seluruh keberadaan hidup kita tetap ada dalam tuntunan kasih setianya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kamu sekalian. Amin. Kita siapkan bacaan kita untuk pagi hari ini dari Yesaya pasal 43 ayat 8 sampai 15. Sebelum membaca Alkitab, mari berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami mensyukuri akan setiap kasih setiamu yang nyata bagi kami. Kami boleh menikmati hari baru, hari karunia Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu bagi kami. Biarlah selanjutnya seluruh kehidupan kami pun akan terus bersyukur dan memuliakan Engkau. Firman-Mu pagi hari ini akan diperdengarkan bagi kami. Kiranya dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, kami mampu mengerti dan melakukannya. Berfirmanlah ya Allah, kami telah sedia untuk mendengarkan. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Yesaya 43 ayat 8 sampai 15, firman Tuhan berbunyi demikian. Biarlah orang Israel tampil, saya ulang, biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa, dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini, yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksinya, supaya mereka nyata benar. Biarlah orang mendengarnya dan berkata, benar demikian. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah, juga seterusnya. Aku tetap Dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya. Siapakah yang dapat mencegahnya? Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Oleh karena kamu, aku mau menyuruh orang ke Babel, dan mau membuka semua palang-palang pintu penjara, dan sorak-sorai orang Kasdim menjadi keluh kesah. Akulah Tuhan yang maha kuasa. Saya ulang, akulah Tuhan yang maha kudus, Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel. Amin. Anihu, aku tetap Dia. Tema kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi kita yang sudah berada di usia-usia yang senior, kita akrab dengan penggalan lagu ini. Aku masih seperti yang dulu, menunggumu sampai akhir hidupku. Syair ini hendak mengatakan bahwa dirinya tidak pernah berubah, masih sama seperti yang dulu mencintainya. Kenyataannya, manusia dapat berubah karena berbagai alasan, termasuk perasaannya. Pribadi yang tidak pernah berubah adalah Allah.
Dalam Yesaya pasal 43 ayat 10, ungkapan aku tetap dia, yang dalam bahasa Ibrani berarti anihu, dan dalam bahasa Yunani ego eimi, mengemukakan nama diri Allah. Penyataan nama Allah ini dimaksudkan untuk meneguhkan keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya Allah di alam semesta. Tidak akan ada Allah lain sebelum dan sesudahnya. Allah adalah Allah dari kekal sampai kekal. Itulah sebabnya Tuhan itu kekal dan tidak berubah. Hal itu kontras dengan ilah-ilah bangsa-bangsa lain. Jika Allah adalah satu-satunya dan tetap, maka bangsa Israel harusnya tetap taat dan tidak berubah. Itulah pesan Yesaya kepada bangsa Israel sebagai saksi Tuhan. Nah, penyebutan nama pribadi Allah juga menjadi pengingat bagi umatnya bahwa dialah Allah yang menyelamatkan umatnya. Dia tidak hanya sekedar penyelamat di masa lalu, tetapi juga kini dan seterusnya. Jelas dituliskan pada ayat 13 bahwa juga seterusnya aku tetap dia, kata Tuhan, dan tidak ada yang dapat melepaskan diri dari tanganku. Aku melakukannya, dan siapakah yang dapat mencegahnya? Tidak ada yang dapat mengubah ketetapan Allah. Ketika Allah bertindak, tidak ada apapun di alam semesta ini yang dapat menghentikannya. Allah inilah yang memanggil kita untuk menjadi saksi hidupnya. Menjadi saksi Tuhan artinya hidup kita harus mencerminkan kemuliaan Tuhan sepenuhnya dan seutuhnya. Kita bisa menjadi saksinya hanya jika kita memiliki pengalaman pribadi dengannya, bukan sekedar pengetahuan tentang dia. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Engkau Allah kami yang tidak akan pernah berubah. Dan kami bersyukur bahwa firman Tuhan pagi hari ini terus meneguhkan iman kami, bahwa kami menyembah kepada Allah yang kekal, Allah yang tidak dapat disingkirkan oleh kuasa apapun di muka bumi ini. Maka selanjutnya kehidupan kami akan terus berjalan dalam keyakinan iman. Kami dituntun dalam kuasa Allah yang maha tinggi, yang maha kudus untuk selama-lamanya. Kiranya ya Tuhan, ketika kami berjalan hari ini dalam keyakinan iman yang sedemikian, kami akan terus juga berkomitmen menyatakan kehidupan kami bahwa hidup kami ini sungguh berharga, maka akan terus menyatakan kesetiaan dan ketaatan hanya kepada ketetapan-ketetapan Allah. Tolonglah kami, karena sesungguhnya ya Tuhan, kami tahu itu bukanlah hal yang mudah. Kuasa Roh Kudus kiranya menolong kami. Kami mohon Engkau beri kami kesehatan dan kekuatan hari ini, sehingga segala aktivitas kami, rencana-rencana keluarga kami boleh berjalan dalam kasih dan tuntunan-Mu. Kami berdoa bagi mereka yang bergumul dalam duka cita ketika kehilangan anggota keluarga yang mereka cintai. Tetaplah Engkau teguhkan iman mereka untuk tetap meyakini penghiburan yang sejati asalnya dari Allah sendiri. Mereka yang bergumul dalam kelemahan tubuh, dirawat di rumah sakit, kiranya Tuhan teguhkan iman mereka untuk tetap mengupayakan yang terbaik. Obat-obatan, perawatan, dan pendampingan keluarga menjadi sarana yang akan Tuhan berkati bagi kesembuhan mereka yang sedang sakit. Segala keberadaan hidup kami hari ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa, dan biarlah bahwa hari ini akan terus berjalan seturut kehendak-Mu, dan itulah bagian dari kesaksian iman kami. Kami mohon Tuhan Engkau pun menolong kami, agar sepanjang hari ini kami sungguh mempersiapkan diri kami untuk esok hari masuk dalam persekutuan umat Tuhan, persekutuan yang kudus untuk memuliakan nama-Mu, menghayati kasih Allah, menghayati penderitaan Kristus bagi kami di Minggu Prapaskah kelima. Ini kami ya Tuhan datang bersyukur di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Mohon ampuni segala dosa kami,
Mohon jawablah setiap permohonan kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan telah kedengaran di tengah-tengah kita, kiranya semakin meneguhkan hati kita sekalian. Mari terima berkat Tuhan dan kiranya itu menjadi penuntun bagi kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya senantiasa kita menjalani hari ini dalam kasih dan tuntunan-Nya. Tuhan Yesus memberkati.